Pasar Cempaka tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan di tengah malam pun selalu ada pedagang yang masih membereskan lapak atau satpam yang mondar-mandir dengan senter di tangan. Tapi di antara deretan toko yang berjajar di blok timur pasar itu, ada satu toko yang sudah 3 malam berturut-turut tutup lebih awal dari biasanya. Toko sembako milik Hendra. Bukan karena Hendra malas, justru sebaliknya. Hendra tutup lebih awal karena tidak ada yang perlu dilayani. Stok beras masih penuh, minyak goreng masih tersusun rapi, gula, tepung, kecap, semua masih berdiri di rak. Tanpa satupun yang berpindah tangan sejak pagi. Hendra duduk di balik meja kasir dengan kepala ditopang kedua tangan, menatap layar ponselnya yang menampilkan angka saldo yang tidak berubah sejak 2 minggu lalu. Toko itu sebenarnya bukan milik Hendra sepenuhnya. Ia membuka usaha itu 3 tahun lalu dengan modal pinjaman dari bank, ditambah sedikit tabungan hasil kerja serabutan selama bertahun-tahun. Istrinya, Sari, yang mendorongnya untuk serius berdagang. Mereka berdua yakin bahwa sembako adalah kebutuhan pokok yang tidak akan pernah sepi pembeli. Keyakinan itu tidak salah, tapi mereka lupa satu hal. Di sebelah kanan toko Hendra ada minimarket jaringan nasional yang buka 24 jam, bersih, ber-AC, dan menerima pembayaran dengan segala macam metode. Pembeli yang dulu mampir ke toko Hendra satu persatu berpindah ke sana. Hendra sudah mencoba berbagai cara. Ia menurunkan harga sampai hampir tidak ada untungnya. Ia menambah variasi produk. Ia memasang spanduk besar di depan toko. Hasilnya nihil. Utang ke bank terus berjalan, sementara pemasukan makin menipis. 2 bulan lagi cicilan ketiga jatuh tempo, dan Hendra tidak punya uang untuk membayarnya. Malam itu, ketika Hendra sedang mengunci pintu toko dengan langkah berat, seseorang menepuk bahunya dari belakang. Hendra menoleh. Seorang pria paruh baya berdiri di sana, wajahnya familiar meski Hendra perlu beberapa detik untuk mengingatnya. Darmo, teman lama dari kampung yang dulu sama-sama merantau ke kota ini, tapi kemudian berpisah jalan karena kesibukan masing-masing. Darmo terlihat jauh lebih baik dari terakhir kali Hendra melihatnya. Baju yang dikenakannya bukan baju murahan, jam tangannya bukan merek pasaran, dan ia datang dengan mobil yang diparkir tidak jauh dari pintu pasar. Mereka berbicara sebentar di luar toko, dan disinilah Darmo menyebut sebuah nama. Pak Surip. Darmo tidak banyak menjelaskan. Ia hanya bilang bahwa usaha percetakannya yang dulu hampir bangkrut berbalik dalam waktu kurang dari 2 bulan setelah ia menemui Pak Surip. Ia menuliskan alamat di secarik kertas dan menyerahkannya kepada Hendra tanpa banyak kata. Sebelum pergi, Darmo hanya menambahkan satu kalimat, bahwa Pak Surip tidak meminta bayaran dalam bentuk uang. Hendra menyimpan kertas itu di saku celananya. Malam itu, ia tidak langsung membuangnya, tapi juga tidak langsung menindaklanjutinya. Ia pulang, makan malam bersama Sari, dan berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka menatap langit-langit kamar. Sari sudah tertidur di sebelahnya. Hendra mengeluarkan kertas itu dari saku dan membacanya lagi dalam gelap. Alamat itu ada di Kampung Gebang, sebuah area di pinggiran kota yang Hendra tahu letaknya tapi belum pernah ia kunjungi. Ia melipat kertas itu dan meletakkannya di atas nakas. 3 hari kemudian Hendra pergi ke sana. Ia tidak bilang kepada Sari kemana ia pergi. Ia hanya bilang ada urusan pengiriman barang yang perlu ia cek langsung. Sari tidak curiga. Hendra mengendarai motornya sendirian, mengikuti petunjuk alamat yang tertulis di kertas itu. Melewati jalan-jalan yang makin lama, makin menyempit, hingga akhirnya ia tiba di depan sebuah rumah yang berdiri agak menjorok ke dalam, dikelilingi pohon pisang di kanan dan kirinya. Rumah itu tidak tampak angker dalam pengertian yang biasa. Tidak ada patung-patung aneh di depannya, tidak ada warna cat yang mencolok, tidak ada bau dupa yang menyengat dari luar. Rumah itu tampak tua, temboknya sudah kusam, atapnya dari seng yang mulai berkarat di beberapa bagian. Tapi secara keseluruhan terlihat seperti rumah tua biasa, milik orang desa yang sudah lanjut usia. Pak Surip membuka pintu sebelum Hendra sempat mengetuk. Pria itu usianya mungkin sekitar 60 tahun lebih, tubuhnya kurus, rambutnya putih semua, dan matanya memiliki ketenangan yang membuat Hendra sedikit tidak nyaman.
Bukan ketenangan yang menenangkan, melainkan ketenangan yang terasa terlalu diam untuk situasi yang normal. Hendra masuk. Mereka duduk di ruang depan yang kecil. Pak Surip sudah tahu siapa yang mengirim Hendra ke sana, dan ia sudah tahu garis besar masalah yang dihadapi Hendra tanpa Hendra perlu banyak menjelaskan. Pak Surip berbicara pelan dan datar, tidak ada nada membujuk, tidak ada janji yang dilebih-lebihkan. Ia menjelaskan apa yang akan dilakukan, apa yang harus Hendra lakukan sebagai bagian dari ritual, dan apa yang tidak boleh dilanggar. Syaratnya 3. Pertama, setiap bulan purnama, Hendra harus menyembelih seekor ayam hitam. Kepala ayam itu harus dikubur tepat di bawah lantai pintu masuk tokonya, sebelum toko dibuka keesokan harinya. Bagian tubuh ayam yang lain boleh dibuang atau dikubur di tempat lain, tapi kepalanya harus di sana, di bawah ambang pintu. Kedua, ritual ini tidak boleh diceritakan kepada siapapun, tidak kepada teman, tidak kepada saudara, dan yang paling penting, tidak kepada istri. Ketiga, sekali ritual ini dimulai, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Harus tuntas sampai Pak Surip sendiri, yang menyatakan bahwa semuanya selesai. Hendra duduk diam mendengarkan. Bagian dalam kepalanya mengatakan bahwa ini tidak masuk akal, bahwa ini takhayul, bahwa orang terdidik tidak seharusnya percaya hal seperti ini. Tapi bagian lain dari dirinya, bagian yang sudah 3 tahun, menelan kekalahan kecil setiap harinya, bagian yang tahu persis seperti apa rasanya melihat saldo rekening mendekati 0, bagian itu yang akhirnya mengangguk. Pak Surip tidak tersenyum. Ia hanya bangkit, masuk ke dalam, dan kembali dengan sebungkus kecil, berisi sesuatu yang dibalut kain hitam. Ia menyerahkannya kepada Hendra dengan instruksi untuk menguburnya dulu di lantai bawah pintu toko nanti malam, sebelum ritual pertama dilakukan saat purnama tiba 2 minggu lagi. Hendra pulang dengan bungkusan itu tersimpan di dalam tas selempangnya. Malam itu, pukul 2 dini hari, Hendra kembali ke toko sendirian. Pasar Cempaka sudah kosong di jam itu. Satpam sedang di pos yang ada di blok barat, jauh dari toko Hendra. Hendra membuka gembok, masuk, dan mengambil cangkul kecil yang ia beli di toko bangunan saat perjalanan pulang tadi. Ia menggali tanah di bawah ambang pintu tokonya, menguburkan bungkusan dari Pak Surip di sana, lalu meratakan kembali tanahnya. Lantai yang ada di sekitar ambang pintu memang sudah lama retak di beberapa bagian, jadi bekas galian itu tidak terlalu terlihat. Hendra pulang sebelum azan subuh dan berbaring di sebelah Sari yang masih tidur. Tangannya masih sedikit kotor. Meski sudah ia cuci, ia berbaring dengan mata terbuka sampai langit mulai terang. 2 minggu kemudian, tepat saat bulan purnama, Hendra melakukan ritual pertamanya. Ia membeli ayam hitam dari seorang peternak di desa sebelah, jauh dari pasar tempat ia berdagang, agar tidak ada yang mengenalnya. Ia melakukan semuanya sendirian di belakang toko, tengah malam, dengan cara yang sudah diajarkan Pak Surip. Kepala ayam itu ia kubur di tempat yang sama dengan bungkusan pertama, dengan kedalaman yang sudah ditentukan. Seminggu setelah ritual pertama, perubahan itu mulai terasa. Pada mulanya, Hendra mengira itu kebetulan. Seorang ibu tua yang sudah lama tidak datang ke tokonya kembali mampir dan membeli beras 5 kg. Keesokan harinya, seorang pedagang nasi kuning dari blok utara datang dan memesan minyak goreng dalam jumlah besar. Katanya rekanan biasanya sudah penuh stok, tapi entah kenapa kali ini kosong semua. 2 hari berikutnya, seorang pengelola kantin sekolah swasta di dekat pasar datang dan mengatakan ia ingin berlangganan sembako setiap minggu. Dalam 10 hari, omset toko Hendra naik hampir 3 kali lipat dari biasanya. Hendra tidak langsung bersyukur dengan tenang. Ia justru merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi perasaan itu cepat ia abaikan sendiri. Ketika melihat angka di mesin kasir terus bertambah. Sari yang mulai memperhatikan perubahan itu hanya diberitahu bahwa Hendra baru saja mendapatkan beberapa pelanggan baru hasil dari kenalan lama. Sari percaya begitu saja karena memang Hendra terlihat lebih sering keluar untuk memperkenalkan diri ke beberapa pedagang di sekitar pasar. Bulan pertama berlalu, cicilan bank terbayar lunas. Hendra bahkan masih punya sisa. Ritual kedua berjalan sama seperti yang pertama. Tengah malam, ayam hitam,
Kepala dikubur di bawah ambang pintu. Seminggu setelah ritual kedua, seorang pria bernama Karto yang menjadi pemilik toko di sebelah kiri toko Hendra mendadak jatuh sakit. Karto adalah orang yang baik, sudah berdagang di sana lebih dari 15 tahun, dan tidak pernah punya masalah kesehatan yang berarti. Tapi tiba-tiba saja Karto dibawa ke rumah sakit dengan keluhan nyeri di seluruh tubuh yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter manapun. Beberapa pedagang di pasar itu membicarakannya dengan nada khawatir. Hendra ikut menjenguk. Ia membawakan buah dan duduk di sisi tempat tidur Karto selama hampir 1 jam. Di sana terlihat Karto yang terbaring dengan wajah pucat dan nafas yang terdengar berat. Hendra merasakan sesuatu di dadanya yang ia tak mengerti. Bukan rasa bersalah, karena ia tidak bisa membuktikan ada hubungannya. Bukan juga kekhawatiran yang tulus, karena ada bagian kecil darinya yang sudah mulai curiga tapi memilih tidak mau tahu. Karto tidak kunjung sembuh selama lebih dari 2 minggu. Tokonya tutup selama itu, dan beberapa pelanggan yang biasa berbelanja di toko Karto beralih ke toko Hendra karena lokasinya berdekatan. Hendra mencatat tambahan pemasukan itu dengan tangan yang tidak sepenuhnya stabil. Ritual ketiga datang sebulan kemudian. Kali ini Hendra melakukannya dengan lebih cepat dan lebih terlatih. Tangannya tidak gemetar seperti pertama kali. Ia sudah tahu gerakan mana yang harus dilakukan, dalam urutan apa, dan berapa lama ia harus diam setelah semuanya selesai sebelum ia boleh bangkit dan pulang. Seminggu setelah ritual ketiga, seorang karyawan toko Hendra yang bernama Agus mengalami kecelakaan. Agus menabrak pembatas jalan dalam perjalanan pulang kerja. Motornya rusak parah, dan Agus mengalami patah tulang di pergelangan tangan kirinya serta luka di kepala yang membutuhkan jahitan. Dokter mengatakan Agus beruntung karena bisa lebih parah. Agus harus beristirahat selama sebulan penuh. Hendra membantu biaya pengobatan Agus tanpa diminta. Ia melakukannya dengan cepat dan tanpa banyak bicara, seolah-olah kecepatan dalam membayar bisa mengurangi sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dadanya. Malam setelah ia mengunjungi Agus di rumah sakit, Hendra duduk lama di depan toko yang sudah tutup, menatap ambang pintu itu dalam kegelapan. Ia menghitung. Ritual pertama, Karto sakit. Ritual kedua, Agus kecelakaan. Pola itu terlalu rapat untuk diabaikan, tapi juga terlalu tipis untuk dijadikan bukti yang nyata. Ia masuk ke dalam toko, mematikan lampu, dan mengunci pintu. Sebulan berikutnya, sesuatu terjadi yang tidak bisa lagi Hendra diamkan. Mertua Hendra, seorang pria tua bernama Pak Warsito yang tinggal di kota yang sama, mendadak dilarikan ke UGD dengan gejala stroke ringan. Pak Warsito sebelumnya tidak pernah mengeluh sakit apapun yang serius. Tensinya memang tinggi, tapi sudah terkontrol dengan obat rutin. Dokter mengatakan ini bisa terjadi kapan saja pada orang seusianya, dan tidak ada yang bisa memprediksi. Medis menjelaskannya dengan masuk akal, tapi Hendra tahu. Atau lebih tepatnya, Hendra mulai sangat takut bahwa ia tahu. Pak Warsito akhirnya keluar dari rumah sakit setelah 10 hari perawatan, tapi kondisinya melemah secara permanen. Ia tidak bisa berjalan tanpa bantuan, dan bicaranya menjadi tidak jelas. Sari menangis setiap malam selama seminggu. Hendra memeluknya setiap kali, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa mertuanya masih bisa pulih dengan fisioterapi yang rutin. Malam-malam itu adalah malam paling berat yang pernah Hendra lalui sejak ia memulai semua ini. Ia mulai menghitung dengan lebih teliti. Pola itu tidak bisa lagi ia sangkal. Setiap kali ia selesai melakukan ritual, dalam waktu 1 hingga 2 minggu sesudahnya, selalu ada satu orang di dekatnya yang tertimpa kemalangan. Dan kemalangan itu tidak acak, ia mengikuti urutan kedekatan. Dimulai dari orang yang lokasinya dekat secara fisik, yaitu Karto, kemudian orang yang bekerja langsung dengannya, yaitu Agus, kemudian orang yang terhubung secara keluarga, yaitu Pak Warsito. Hendra tidak tidur malam itu. Di kepala sisi tempat tidurnya, ia menghitung siapa yang akan berada di urutan berikutnya, jika pola itu benar adanya. Jawabannya membuat perutnya terasa seperti dibalik. Ia menemui Pak Surip 2 hari sebelum purnama berikutnya. Perjalanan ke Kampung Gebang kali ini terasa jauh lebih panjang dari sebelumnya meski jaraknya sama.
Hendra duduk di depan Pak Surip dengan tangan yang ia letakkan di atas lututnya, agar tidak terlihat tidak tenang. Ia menyampaikan apa yang ia perhatikan selama beberapa bulan terakhir, dengan cara yang hati-hati, tanpa menuding langsung. Pak Surip mendengarkan tanpa ekspresi. Ketika Hendra selesai bicara, Pak Surip hanya mengatakan bahwa apa yang terjadi bukan tanggung jawabnya untuk dijelaskan. Ia sudah menyampaikan syaratnya di awal, dan Hendra sudah menyetujuinya. Satu hal yang Pak Surip tekankan lebih keras dari sebelumnya adalah syarat ketiga. Jangan berhenti di tengah jalan. Hendra bertanya, apa yang akan terjadi jika ia berhenti? Pak Surip menatapnya dengan mata yang sama, tenangnya seperti pertama kali mereka bertemu, dan mengatakan bahwa apa yang selama ini menimpa orang-orang di sekitar Hendra akan berbalik kepada Hendra sendiri, dan tidak ada cara untuk menghentikan itu sekali ritualnya diputus. Hendra pulang tanpa kepastian apapun. 2 hari kemudian, ia tidak pergi ke toko. Ia berbaring di rumah dengan alasan sakit kepala yang memang tidak bohong. Karena kepalanya memang terasa berat sejak ia tidak tidur dengan benar selama beberapa malam. Sari menyeduhkan jahe hangat dan mengelap keningnya dengan kain basah. Hendra menatap istrinya dari balik mata yang setengah terpejam, menatap wajah Sari yang bergerak dengan tenang dan penuh perhatian di sisinya. Ia tidak bisa melakukan ritual malam itu. Ia berbaring dengan keputusan itu mengendap di dadanya, seperti batu yang terlalu besar untuk dikeluarkan. Bulan purnama lewat malam itu. Hendra tidak ke toko. Tidak ada ayam hitam, tidak ada kepala yang dikubur. Ritual keempat tidak pernah dilakukan. 3 hari setelah bulan purnama, Hendra mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan kepada siapapun. Dimulai dari kakinya. Rasa berat yang menetap di kedua betisnya sejak pagi tidak hilang meski ia sudah istirahat sepanjang hari. Kemudian menjalar ke punggung bawah, kemudian ke leher. Hendra mengira ini hanya efek dari kurang tidur dan stres yang menumpuk selama beberapa bulan terakhir. Jadi ia tidak langsung ke dokter. Tapi pada hari keempat, bercak merah mulai muncul di telapak tangannya. 2, kemudian 4, kemudian menyebar ke pergelangan. Bercak itu tidak gatal, tidak bernanah, tidak terasa sakit. Bercak itu hanya ada, diam, dan setiap pagi jumlahnya bertambah. Sari melihatnya dan langsung mendorong Hendra untuk ke dokter. Dokter umum di klinik dekat rumah memeriksa dan tidak bisa memberikan diagnosis yang pasti. Ia memberikan salep dan mengatakan, kemungkinan ini reaksi alergi, dan meminta Hendra kembali jika dalam seminggu tidak ada perubahan. Bercak itu tidak hilang. Ia tumbuh. Pada hari ke-7, Hendra tidak bisa berdiri dengan tegak. Kedua kakinya terasa tidak kuat menahan berat tubuhnya sendiri. Ia berjalan dengan berpegangan pada tembok, pada pinggiran meja, pada apapun yang ada di dekatnya. Sari mulai benar-benar panik. Ia menelepon saudara-saudaranya, menghubungi beberapa dokter kenalan, dan akhirnya membawa Hendra ke rumah sakit yang lebih besar di pusat kota. Dokter di sana melakukan serangkaian pemeriksaan. Darah, urin, röntgen, semua datanya keluar normal. Tidak ada infeksi, tidak ada gangguan saraf yang terdeteksi, tidak ada kelainan tulang atau sendi. Secara medis, Hendra sehat. Tapi Hendra tidak bisa berdiri. Sari duduk di luar ruang pemeriksaan dengan wajah yang pucat dan tangan yang terus memegang ponselnya tanpa benar-benar menelepon siapapun. Ia bingung, dokter yang bingung. Semua orang bingung. Hanya Hendra yang tahu apa yang sedang terjadi, dan pengetahuan itu jauh lebih berat dari sekadar rasa sakit di kakinya. Malam itu, dari tempat tidur rumah sakit, Hendra meminta Sari untuk pulang dulu, dan mengambil beberapa pakaian ganti. Sari tidak mau meninggalkannya, tapi Hendra memaksanya dengan alasan bahwa ia butuh pakaian dan perlengkapan mandi untuk beberapa hari ke depan. Setelah Sari pergi, Hendra menelepon Darmo. Ia tidak punya pilihan lain. Darmo adalah satu-satunya orang yang tahu tentang Pak Surip dan bisa mengerti apa yang sedang Hendra alami tanpa perlu penjelasan panjang. Hendra menceritakan semuanya kepada Darmo, memecah 1 dari 3 syarat yang selama ini ia pegang. Darmo mendengarkan dengan diam yang sangat panjang di ujung telepon. Ketika Darmo akhirnya berbicara, yang ia katakan bukan solusi. Darmo hanya mengatakan bahwa ia pernah mendengar dari Pak Surip sendiri bahwa
Tidak ada jalan kembali setelah seseorang memutus ritualnya di tengah jalan. Hendra menutup telepon. Ia berbaring di tempat tidur rumah sakit itu, menatap langit-langit putih bersih yang diterangi lampu neon. Kedua tangannya terbuka di atas selimut, dan ia bisa melihat bercak merah di telapak tangannya sudah menjalar sampai ke pergelangan tangan. Ia memikirkan Pak Warsito yang sekarang tidak bisa berjalan tanpa bantuan. Memikirkan Agus dengan tangannya yang patah. Memikirkan Karto yang habis berbulan-bulan dirawat. Ia memikirkan semua itu, dan kemudian ia memikirkan bahwa selama itu semua ia tidak pernah benar-benar berhenti. Ia tidak pernah mundur karena keberatan secara moral. Ia mundur karena takut urutan berikutnya adalah Sari. Dan sekarang pilihannya bukan lagi antara melanjutkan atau berhenti. Pilihannya sudah habis. Pada hari ke-10 di rumah sakit, kondisi Hendra memburuk dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh satu dokter pun. Bercak merah sudah melewati sikunya dan bergerak ke arah bahu. Kekuatan di tangannya melemah semakin cepat, sampai ia tidak bisa menggenggam gelas dengan benar. Dokter memindahkannya ke ruangan yang lebih lengkap peralatannya dan mulai mempertimbangkan untuk merujuknya ke spesialis di kota yang lebih besar. Sari tidak pernah benar-benar pulang sejak malam pertama itu. Ia tidur di kursi di sudut kamar, makan dari kantin rumah sakit, dan menolak digantikan oleh siapapun. Wajahnya makin hari makin terlihat aus, tapi matanya tidak pernah berhenti memperhatikan Hendra setiap kali suaminya bergerak atau mengeluarkan suara. Hendra tidak bisa menatap Sari terlalu lama. Pada malam ke-12, sesuatu terjadi yang membuat seluruh lantai rumah sakit itu menjadi gaduh setelah tengah malam. Sari terbangun dari tidurnya di kursi karena mendengar suara dari arah tempat tidur Hendra. Bukan suara keras, bukan jeritan. Suara yang sangat pelan, hampir tidak terdengar. Seperti napas yang keluar dengan cara yang tidak sepenuhnya benar. Sari bangkit dan mendekati tempat tidur suaminya. Hendra tergeletak dengan posisi yang tidak berubah dari tadi malam. Tapi kedua matanya terbuka lebar, menatap ke arah langit-langit, dengan tatapan yang sama sekali tidak ada fokusnya. Bercak merah di tangannya sudah mencapai lehernya, dan di sudut bibirnya ada sesuatu yang tipis, berwarna gelap, yang mengalir pelan ke bawah dagunya. Sari berteriak memanggil perawat. Dokter masuk dengan berlari. Mereka bekerja cepat, memasang alat, memeriksa, memanggil rekan-rekannya. Di luar kamar, suara langkah dan pintu yang terbuka tutup memenuhi lorong, tapi Hendra tidak merespons apapun. Ia tergeletak di tempat tidur itu dengan mata yang tetap terbuka, dan tatapan yang tetap kosong sampai pagi tiba, dan dokter yang memeriksa untuk terakhir kalinya, menghela napas panjang dan meletakkan stetoskopnya. 3 hari setelah pemakaman Hendra, Sari diminta untuk mengurus beberapa hal administratif terkait toko sembako yang sempat tutup sejak Hendra dirawat. Ia datang ke Pasar Cempaka ditemani kakak laki-lakinya. Ketika Sari membuka gembok dan mendorong pintu toko itu untuk pertama kalinya setelah lebih dari 2 minggu, ia merasakan sesuatu di bawah ujung sepatunya. Ia melihat ke bawah. Di ambang pintu itu, tepat di batas antara luar dan dalam, ada retakan kecil di tanah yang tidak ia ingat ada di sana sebelumnya. Dari retakan itu ada sesuatu yang sangat tipis, hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama, merembes keluar dan menyebar ke ubin di dalam toko, semacam cairan gelap yang sudah mengering dan membentuk pola yang tidak beraturan. Sari menarik kakinya ke belakang dan menatap ambang pintu itu dari luar. Kakaknya bertanya ada apa. Sari tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, di luar pintu, tidak masuk, tidak mundur. Angin dari lorong pasar bertiup pelan melewatinya. Di belakangnya, deretan toko lain mulai dibuka satu persatu, suara-suara pagi pasar mulai mengisi udara, dan dunia bergerak seperti biasanya. Hanya Sari yang diam. Ia menatap ambang pintu itu dan sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang tidak punya nama dan tidak punya bentuk, memberitahunya bahwa ada sesuatu di bawah sana yang sudah lama menunggu, dan bahwa pintu itu tidak seharusnya dibuka oleh siapapun lagi. Sari menutup pintu toko itu perlahan. Ia mengunci gembok dari luar, memasukkan kunci ke dalam tasnya,
dan berjalan pergi dari pasar Cempaka tanpa menoleh ke belakang. Toko itu tidak pernah dibuka lagi.